Sebelum para aktivis koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami berurusan dengan polisi, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio begitu rajin muncul ke depan publik. Mulai dari hadiri deklarasi kami di daerah, sampai acara tabur bunga di makam pahlawan yang menuai kontroversi. Tapi kini, setelah 8 aktivis kami meringkuk di penjara, Gatot dan para petinggi kami lainnya malah menghilang. Tiarap nih. 8 aktivis kami diberitakan meringkuk di penjara itu adalah anggota Komite Eksekutif Syahganda Nainggolan, anggota Komite Eksekutif Jumhur Hidayat, deklarator Anton Permana, Ketua kami Sumatera Utara Khairi Amri, dan 4 aktivis perempuan kami yaitu Kingkin Anida, Wahyu Rasari Putri, Juliana, dan Devi. Mereka berstatus tersangka dalam kasus hoaks terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dan sampai kini belum ada tanda-tanda mereka akan bebas dalam waktu cepat. 2 hari setelah para aktivis kami ditangkap, Gatot sempat berdrama dengan berusaha menjenguk mereka di rutan Bareskrim Polri. Saat itu dia datang bersama Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Rohmat Wahab, dan Ahmad Yani. Ada keadilan. Kalaupun undang-undang ITE mau diterapkan, kami mendesak diterapkan kepada semuanya, termasuk ujaran-ujaran kebencian terhadap kami, terhadap figur-figur kami yang berada di depan mata. Mengapa itu tidak diusut, tidak ditangkap? Kami datang dengan suara moral agar pemerintah, aparat pemerintah secara sejati menegakkan keadilan. Sebab keadilan akan dilawan oleh rakyat. Kami datang ke sini untuk menyampaikan petisi tadi yang dibaca oleh Prof. Wahab kepada Bapak Kapolri. Tetapi tadi dapat informasi selama COVID beliau jarang ada di kantor. Terima kasih. Dan kedatangan kami ke sini adalah wujud, ya saya ulangi, kedatangan kami ke sini adalah wujud secara konstitusi, kemudian wujud kecintaan kami kepada Kepolisian Republik Indonesia. Namun mereka gagal bertemu para aktivis kami itu karena polisi tidak mengizinkan. Setelah itu perjuangan Gatot CS tak muncul lagi. Kemanakah perginya Gatot CS? Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menyatakan penangkapan itu berpengaruh pada pergerakan kami. Setelahnya, Gatot CS tak lagi tampak bermanuver. Pertemuan atau deklarasi di beberapa daerah kini tak lagi ada, tuturnya. Benarkah kami sudah tamat? Jika iya, benar kata Luhut Sitompul bahwa kami akan gembos dengan sendirinya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia memang berisi orang-orang intelek di dalamnya. Tapi mereka lupa untuk belajar dari Amin Rais yang juga pernah menggunakan narasi selamatkan Indonesia. Boro-boro menyelamatkan orang lain, mereka punya kecenderungan menyelamatkan diri sendiri. Lagi pula, seberapa kritis sih Indonesia saat ini? Bukankah gerakan sejenis ini yang membuat Indonesia justru malah jadi kritis? Dan kini polisi berhasil membongkar rencana jahat mereka. Gerakan yang mengatasnamakan gerakan moral ini nyatanya juga tidak tulus dan hanya sebagai kembang bibir saja. Mereka ini, siapapun yang tergabung dalam gerakan yang mengaku moralis itu, sesungguhnya justru adalah orang-orang yang pernah duduk di bangku kekuasaan. Mereka tahu betul bagaimana penyaluran gagasan. Mereka jelas punya koneksi orang dalam, tapi mengapa memaksa main di luaran? Gampang sekali ditebak. Di luar mereka ingin shortcut, memperoleh publikasi. Juga barangkali mereka tak dianggap lagi. Karena itulah mereka sangat memahami pilihan cara geraknya dengan menunggangi momen. Isinya kalimat kebencian, menjelekin, mohon maaf, kelompok lain, agama lain, rasa lain. Ya, saya kurang kontrol itu, walaupun udah terakhir kejadian ini dibuka, saya baru sadar rupanya itu isinya.
Dan sialnya, momennya adalah keberatan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Apapun nama undang-undangnya, sebetapapun baik atau buruknya, yang penting adalah implementasi dan penjelasan-penjelasannya. Dalam titik ini, kenapa yang dikedepankan bukan dialog? Ya, Indonesia jatuh harga di tangan mereka, orang-orang yang tidak kreatif, orang-orang yang selamanya hanya berbicara tentang dirinya sendiri, para maling duit negara yang hanya karena pernah berkuasa lalu merasa bahwa mereka pewaris saham dan terakreditasi untuk negeri ini. Pengamat politik UIN mengingatkan, kami berada di ujung tanduk dan masyarakat kini tengah menilai daya tahan Gatot CS menghadapi ujian tersebut dan mempertahankan konsistensinya. Kalau kami tak bersuara lagi, publik akan menilai kami hanya seumur jagung, jejaknya tak terbekas, ujar Adi. Selain itu, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Panggi Syarwi Caniago menilai, kami memang terkesan tiarap setelah beberapa pentolannya diciduk polisi. Panggi menduga kami tengah mengatur napas atau tengah mengatur posisi pergerakan mereka. Soalnya, dua tulang punggungnya, Gatot dan Din, sudah menyatakan kami tidak akan ciut dan mundur karena penangkapan itu. Dan sebelumnya dalam acara ILC pada Selasa 20 Oktober, Gatot sesumbar tidak akan takut ditangkap polisi seperti sejumlah rekan-rekannya di kami. Saya bukan sombong, tapi karena memang saya sebagai mantan Panglima TNI, saya tidak boleh takut. Saya harus menjaga marwah prajurit-prajurit TNI, tegasnya. Gatot menduga penangkapan anggota kami tak hanya berhenti sampai Jumhur dan Syahganda. Dia menuding polisi juga mengincar Ahmad Yani. Gatot menceritakan Ahmad Yani sudah dijemput polisi di rumahnya, kawasan Keramat Raya pada Senin 19 Oktober. Ada 20 petugas KOP berbaju coklat yang mendatanginya dengan berbekal surat penangkapan, dan Ahmad Yani akan digarap dalam pengembangan kasus yang menjerat Anton Permana. Namun, Yani tak manut begitu saja. Dia terlibat diskusi dengan petugas yang hendak membawanya. Dia tanya, salah saya apa? Tutur Gatot menirukan ucapan Yani. Ditanya begitu, kata Gatot, polisi tak bisa menjawab. Akhirnya, pimpinannya datang, komunikasi dengan pemeriksa di Bareskrim. Yani pun hanya akan diperiksa sebagai saksi. Kenapa kami sebagai sebuah gerakan moral usianya cenderung pendek, belum apa-apa, mudah sekali digebuk, dan kalau kata Rizal Ramli, cepat sekali berubah jadi juru bicara pemerintah.